Mengapa Iran memberi peringatan dulu sebelum menyerang pangkalan militer AS di Qatar? Serangan simbolik, bukan perang total. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lemah dan mampu membalas. Dengan memberi peringatan, mereka menjaga kehormatan nasional mereka, tidak diam di bom. Mengontrol eskalasi, tapi tetap mengirim pesan. Iran bisa berdalih di forum internasional bahwa serangan mereka proporsional dan berhati-hati. Iran ingin dunia tahu mereka bisa membalas tanpa menyeret kawasan ke perang besar. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat mendadak memuncak setelah Iran menembakkan belasan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Respons atas serangan udara ke fasilitas nuklirnya, Presiden Donald Trump justru tampak ketar-ketir. Awalnya menyebut serangan lemah, ia kini mengisyaratkan opsi gencatan senjata. Momen ini mengejutkan publik dunia. Konflik ini mulai memanas ketika Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke lokasi nuklir Iran sebagai upaya pencegahan. Respons Iran datang langsung. Belasan rudal balistik meluncur ke pangkalan militer Amerika di Qatar. Ini bukan misi destruktif, melainkan bentuk balasan simbolis untuk menjaga harga diri sambil membuka jalur diplomasi baru. Donald Trump pertama kali meremehkan serangan tersebut, menyebutnya lemah, tetapi kemudian berubah sikap dengan menyatakan kesediaan untuk gencatan senjata. Sikap ini menunjukkan permainan geopolitik. Ia perlu menjaga citra Amerika yang kuat, namun menghindari konflik besar yang bisa berdampak ekonomi dan diplomatik. Iran menegaskan bahwa serangan rudal ini bersifat proporsional dan tidak ditujukan untuk memicu perang terbuka. Melalui konferensi pers, pejabat Teheran menyebut langkah ini sebagai peringatan tegas agar Amerika tidak melampaui batas, sembari menjaga agar aksi tetap terkendali dan tidak melibatkan korban sipil. Langkah ini menandai perubahan strategis Iran dari reaksi pasif menjadi agresi terukur. Ini sekaligus memperkuat posisinya dalam negosiasi diplomatik ke depan, memberi pesan kepada Amerika dan sekutu bahwa Iran memiliki kapabilitas militer signifikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Malam itu, Iran meluncurkan 16 rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan udara sebelumnya. Sistem pertahanan Amerika dan sekutunya berhasil mencegat sebagian besar rudal, menghalau potensi jatuh korban. Meski hasilnya minim kerusakan, efek psikologis terhadap militer Amerika dan publik global terasa nyata. Setelah misi selesai, Presiden Trump menyatakan bahwa serangan ini relatif lemah dan ia memilih pendekatan diplomasi, bukan balasan militer besar. Pernyataan ini mencerminkan penyesuaian cepat strategi Amerika, menghindari eskalasi namun tetap menunjukkan kekuatannya secara simbolis di panggung global. Reaksi dunia langsung muncul. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pertemuan darurat. Negara-negara Eropa, Israel, serta negara-negara di kawasan Teluk memanggil duta besar untuk konferensi perdamaian mendadak. Tekanan global mendesak langkah cepat meredam ketegangan ini. Media massa menyorot bahwa meski rudal Iran sebagian besar berhasil dihancurkan, aksi itu cukup untuk menyadarkan dunia akan ancaman nyata. Analisis menunjukkan bahwa penyebaran sistem deteksi dini, protokol keamanan, dan dialog lintas diplomasi kini harus menjadi prioritas semua pihak. Serangan ini memperlihatkan Iran memiliki kepemilikan teknologi militer yang mampu menembus pertahanan Amerika. Ini jadi alat tawar untuk negosiasi selanjutnya. Ini bukan ancaman perang, melainkan simbol kekuatan militer yang diukur dan terkendali. Iran mencoba memosisikan dirinya secara geopolitik. Amerika Serikat kini terlihat berhadapan dengan realitas strategis, mempertahankan citra global tanpa memicu perang. Sikap Trump yang ingin gencatan senjata menunjukkan adanya pertimbangan terhadap kerugian sosial politik dan ekonomi jangka panjang yang bisa dikarenakan eskalasi militer penuh. Dari segi ekonomi, ketegangan ini menyebabkan harga minyak dunia melonjak karena kekhawatiran terhadap jalur ekspor minyak di Teluk Persia.
Investor global mulai berhitung ulang risiko mereka dan lembaga keuangan memperingatkan potensi gangguan supply chain yang bisa memicu inflasi. Diplomasi nuklir pun mengalami tekanan. Iran kini punya posisi negosiasi yang lebih kuat. Barat mungkin akan kembali ke meja perundingan untuk membicarakan pengawasan ketat ke fasilitas nuklir Iran, namun dengan konteks kekuatan militer terukur yang baru saja ditunjukkan. Indonesia, sebagai negara aktif di ASEAN dan pemain di G20, harus siap menjaga kestabilan pasokan energi global. Lonjakan harga minyak akibat ketegangan ini bisa berdampak langsung ke inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli rakyat. Perlu strategi cadangan dan diversifikasi energi. Dalam konteks diplomasi regional, Indonesia dan negara-negara ASEAN punya peluang untuk memainkan peran sebagai mediator. Indonesia dapat mendukung dialog damai atas isu nuklir dan militer, memfasilitasi forum informal agar ketegangan tak berkembang menjadi konflik terbuka. Globalnya, respons global terhadap serangan ini menyiratkan bahwa perang modern kini sangat dipengaruhi oleh kecepatan komunikasi dan respons diplomatik. Gelombang opini publik jadi sangat penting. Amerika Serikat yang semula mengambil opsi militer kini justru meminta gencatan senjata karena tekanan global. Namun risiko eskalasi regional tetap ada. Kemungkinan reaksi militer lanjutan atau konflik di Iran dan Israel meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan serangan lagi ke Iran usai melakukan 3 serangan kepada fasilitas nuklir Iran kemarin, dan justru saat ini dia lebih berfokus kepada diplomasi agar Iran tidak menutup jalur minyak dunia. Seperti yang kita tahu bahwa konflik dan ketegangan di Timur Tengah semakin memanas karena serangan dari Amerika Serikat yang membuat beberapa negara bersiap-siap, bahkan terjadi ketegangan di kawasan tersebut. Nah, ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tidak ingin melanjutkan serangan ke Iran setelah kemarin mereka melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Mereka mengupayakan kesepakatan damai dengan Teheran agar dunia ini baik-baik saja dan konflik tidak semakin meluas. Karena 3 fasilitas nuklir milik Iran dirusak, Iran akan mengancam memblokir Selat Hormuz. Ini akan membuat krisis energi dunia dan akan merugikan seluruh negara. Makanya Amerika Serikat mengusahakan agar konflik ini tidak melebar dan damai aja. Buat yang belum tahu, Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran menggunakan pesawat siluman B-2 atau B-2 Spirit yang tidak bisa terlacak oleh radar. Bahkan Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah dari kapal selam ke fasilitas di Natanz dan Isfahan. Dunia harus mempersiapkan skenario mitigasi, terutama untuk distribusi energi, keamanan maritim, dan stabilitas regional secara keseluruhan. Amerika Serikat kemungkinan memperkuat perolehan intelijen dan patroli militer di Teluk Persia sambil meningkatkan diplomasi melalui mediator seperti Uni Eropa, Turki, atau Tiongkok untuk meredam ketegangan. Ia juga diprediksi akan membuka saluran dialog langsung dengan Teheran. Iran, setelah menunjukkan kekuatan militernya, kemungkinan akan menunggu respons Amerika Serikat. Jika opsi gencatan senjata direspons positif, Iran bisa kembali ke meja perundingan nuklir. Namun, jika Amerika bersikap keras, Iran bisa meningkatkan tekanan ekonomi melalui sanksi atau jangkauan jaringan proksinya. Indonesia dan ASEAN direkomendasikan untuk mengaktifkan platform keamanan regional, seperti ADMM Plus dan PIF, agar dapat bekerja sama dalam meredam konflik. Saat kondisi kembali tenang, Indonesia bisa menekankan pentingnya pembatasan nuklir dan kontrol persenjataan. Untuk dunia, realistisnya skenario terbaik adalah gencatan senjata jangka menengah diiringi negosiasi kedua belah pihak. Namun, jika Iran atau Amerika Serikat gagal menahan diri, potensi eskalasi tetap ada. Ini mengingatkan kita bahwa diplomasi tetap jalan terbaik di antara kekuatan besar. Aksi rudal Iran dan perubahan sikap Donald Trump adalah bukti kekuatan diplomasi simbolik dalam konflik modern. Ini bukan perang konvensional, tetapi perang strategi dan psikologis. Kita belajar bahwa kekuatan nuklir bisa digunakan untuk mengendalikan situasi secara simbolik tanpa kehancuran besar. Indonesia dan negara-negara ASEAN harus melirik pola ini, menjaga netralitas sambil mendorong dialog dan memperkuat kemampuan pertahanan sipil. Ini juga saatnya memperkuat sistem energi alternatif dan cadangan nasional agar tak mudah terguncang oleh krisis global. Kamu bisa mendukung narasi ini dengan menyebarkan kesadaran, agar masyarakat makin kritis terhadap berita sensasional. Like, share,
dan subscribe untuk update kuat dengan analisis mendalam soal geopolitik dan strategi energi global. Tulis di kolom komentar, menurutmu, apakah gencatan senjata ini cukup sebagai akhir konflik atau masih perlu diiringi strategi diplomasi dan pertahanan lebih lanjut?